Allahu Akbar. Dua kata yang mungkin jadi bagian dari rutinitas harian kita. Sering banget kita ucapin, sering banget kita dengar. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin sedalam apa makna di baliknya? Nah, hari ini kita bakal coba membedah dua kata ini, lapis demi lapis. Mulai dari kecerdasan bahasanya, aturan presisi dalam ibadah, sampai ke kedalaman spiritual yang bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Dua kata, diucapin puluhan kali setiap hari. Saat kita angkat tangan buat sholat, saat azan berkumandang, apa sih yang sebenarnya lagi kita deklarasikan? Ini bukan cuma ucapan biasa loh, ini adalah sebuah proklamasi. Dan buat ngerti kekuatannya, kita harus mulai dari fondasinya. Dan fondasi itu ternyata ada di dalam keindahan bahasa Arab itu sendiri. Lebih spesifiknya lagi, ada dalam sebuah konsep tata bahasa yang namanya ism tafdil. Nah, disinilah kunci pertama buat membuka makna Allahu Akbar itu tersembunyi. Jadi gini, kata akbar itu bukan sekedar kata sifat biasa yang artinya besar. Dalam bahasa Arab, kata ini punya bentuk khusus, sebuah pola atau cetakan yang disebut ism tafdil. Nah, cetakan ini secara otomatis ngasih makna lebih atau paling. Jadi, secara harfiah, Allahu Akbar itu bukan cuma Allah besar, tapi Allah lebih besar. Pertanyaannya, lebih besar dari apa? Disinilah kejeniusannya muncul. Coba deh kita lihat tabel ini, fokus ke baris yang ketiga ya. Fenomena retoris, penghapusan objek. Normalnya, kalau kita bilang lebih besar, kan pasti ada pembandingnya. Misalnya, Jakarta lebih besar dari Bandung. Gajah lebih besar dari semut. Tapi, dalam kalimat Allahu Akbar, pembandingnya ini sengaja dihilangkan. Nggak disebutin sama sekali Allah itu lebih besar dari apa. Dan justru, penghilangan ini yang bikin maknanya jadi meledak, jadi tak terbatas. Karena nggak ada objek pembanding, artinya dia lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari alam semesta, lebih besar dari masalah terbesar kita, lebih besar dari harapan kita. Bahkan lebih besar dari semua konsep dan imajinasi yang bisa diproduksi sama otak manusia. Keren ya? Kalimat ini secara linguistik emang dirancang untuk menolak dibatasi. Oke, dari struktur bahasa yang absolut ini, kita beralih ke gimana kalimat ini diterapin dalam struktur ibadah. Para ahli fiqh atau hukum Islam ngambil kalimat ini dan menjadikannya kunci, gerbang, sekaligus penanda dalam ritual kita yang paling utama, sholat. Jadi, di dalam sholat ada dua jenis takbir. Yang pertama dan paling krusial itu takbiratul ihram. Ini takbir pembuka. Kenapa disebut ihram? Karena begitu kita ucapin ini sambil angkat tangan, kita seolah masuk ke ruang sakral sholat. Hal-hal yang tadinya boleh, kayak makan atau ngobrol, tiba-tiba jadi haram atau dilarang. Tanpa takbir ini, sholat kita nggak akan pernah dimulai. Nah, sisanya itu namanya takbir intikal. Takbir-takbir yang kita ucapkan setiap kali pindah gerakan. Nah, untuk takbir transisi ini nih, ada sedikit perbedaan pandangan di antara para ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menganggapnya sunnah. Maksudnya sangat dianjurkan, tapi kalau sampai kelupaan, sholatnya nggak batal. Tapi beda ceritanya sama mazhab Hanbali. Bagi mereka, statusnya itu wajib. Kalau sengaja ditinggalin, sholatnya bisa dianggap nggak sah. Ini nunjukin betapa seriusnya peran takbir dalam menjaga ritme dan kesadaran kita waktu sholat. Oke, kita udah bedah bahasanya, udah lihat aturannya dalam ibadah. Sekarang, kita masuk lebih dalam lagi ke jantung keyakinan atau akidah. Apa sih sebetulnya yang mau ditegaskan sama kalimat Allahu Akbar tentang sifat Tuhan itu sendiri? Jawabannya ada pada satu kata kunci, tanzih. Ini adalah prinsip buat menyucikan Tuhan dari segala bentuk kemiripan dengan makhluknya. Jadi, waktu kita bilang Allahu Akbar, kita itu bukan lagi ngebayangin sebuah sosok raksasa. Bukan itu. Justru sebaliknya, kita lagi menegaskan bahwa kebesarannya adalah kebesaran yang nggak bisa dibayangin, nggak bisa dibandingin, dan benar-benar beda dari apapun yang pernah kita kenal. Dua mazhab teologi terbesar dalam Islam Sunni, Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua-duanya menjadikan takbir ini pilar tanzih. Bedanya cuma di penekanannya aja. Kalau Asy'ariyah lebih fokus ke, ya udah, akal kita terbatas, kita imani saja tanpa bertanya bagaimana. Nah, kalau Maturidiyah melihatnya sebagai kesimpulan logis. Kita lihat alam semesta yang luar biasa ini, dan akal kita menyimpulkan kebesaran penciptanya. Jadi ada dua jalan, wahyu dan akal, yang ujung-ujungnya sampai pada kesimpulan yang sama. Dia maha besar, melampaui segalanya. Kita udah melintasi dunia bahasa, hukum, dan teologi.
Dan sekarang, kita tiba di lapisan yang paling dalam, di mana kata-kata itu sendiri mulai terasa nggak cukup. Kita masuk ke dunia tasawuf, lewat kacamata seorang sufi dan filsuf besar, Imam Al-Ghazali. Coba dengerin baik-baik kalimat ini. Allah terlalu besar untuk disebut maha besar. Tunggu sebentar. Ini kan kedengarannya paradoks ya. Gimana mungkin sesuatu terlalu besar untuk disebut besar? Apa sih yang sebenarnya mau disampaikan oleh Al-Ghazali? Logikanya gini. Kata lebih besar itu sendiri kan mengasumsikan adanya pembanding, ya kan? Nah, bagi para sufi, sebetulnya hanya ada satu wujud yang hakiki, yaitu Allah. Segala sesuatu selain dia itu pada dasarnya tidak punya wujud yang mandiri. Ibaratnya cuma bayangan dari satu-satunya cahaya. Jadi kata Al-Ghazali, membandingkan cahaya yang asli dengan bayangan-bayangan itu ya sebuah keterbatasan bahasa. Mengucapkan Allahu Akbar itu adalah pengakuan bahwa kebesarannya bahkan melampaui konsep perbandingan itu sendiri. Dan makna yang dalam banget ini, menurut Al-Ghazali, diekspresikan dengan sempurna lewat gerakan fisik takbir kita. Waktu kita mengangkat kedua tangan, itu simbol. Seolah-olah kita bilang, ya Allah, aku datang padamu dengan tangan kosong, aku lepasin semua yang aku genggam. Terus, waktu menurunkannya, kita seakan-akan ngelempar seluruh dunia. Semua kekhawatiran, ambisi, kebanggaan, ke belakang punggung kita. Tapi, Imam Al-Ghazali ngasih satu syarat mutlak. Semua ini, bahasa yang indah, gerakan yang simbolis, bakal jadi kosong tanpa hudur al-qalb, kehadiran hati. Hati kita harus ikut serta, harus ngelasain, dan harus tenggelam dalam makna yang diucapin lisan dan diperagakan sama tubuh. Tanpa itu, takbir kita cuma bakal jadi gerak fisik yang kering. Jadi, yuk kita tarik napas sejenak dan coba satukan lagi semua kepingan puzzle ini. Dari sebuah kata, kita udah melakukan perjalanan yang luar biasa menuju esensi jiwa. Coba lihat perjalanannya. Dari sebuah aturan tata bahasa yang cerdas, kalimat ini jadi gerbang sakral dalam ibadah. Dari situ, dia jadi pilar yang menjaga kemurnian akidah kita. Dan di puncaknya, dia jadi pengalaman spiritual tentang meniadakan segala sesuatu selain dia. Satu kalimat yang berfungsi di setiap level kesadaran kita. Dan yang menakjubkan, Al-Quran sendiri seolah-olah merangkum seluruh esensi perjalanan ini. Di surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Walidzikrillahi akbar." Dan sungguh, mengingat Allah itu adalah akbar. Mengingat Allah dan takbir adalah puncaknya, disebut sebagai hal yang lebih besar itu sendiri. Intinya, semua ritual kita itu tujuannya adalah kesadaran konstan kepada Dia yang kebesarannya tak terbatas. Kita akhiri dengan pertanyaan ini, bukan buat dijawab di sini, tapi buat kita bawa pulang, buat kita renungkan. Setelah menyelami kedalaman ini dari bahasa sampai ke jiwa, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa arti Allahu Akbar. Pertanyaannya adalah, Allahu Akbar kita yang berikutnya bakal jadi seperti apa?